Roberto Mancini, pelatih Arab Saudi, terancam dipecat usai ditahan imbang timnas Indonesia. Kabar buruk timnas Arab Saudi jelang laga versus Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Arab Saudi, Roberto Mancini, hampir dipecat usai ditahan imbang timnas Indonesia dengan skor 1-1 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan pada pertandingan di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, Jumat 6 September 2024, timnas Indonesia membuat malu tuan rumah karena kebobolan terlebih dahulu, sebelum akhirnya Arab Saudi membalas dengan skor akhir 1-1. Pada laga tersebut, Ragnar Oratmangoen yang tembakannya terdefleksi Sandy Walsh berhasil membawa timnas Indonesia unggul pada menit ke-19. Arab Saudi berhasil menyamakan skor melalui Musab Fahs Al-Juwair menjelang jeda turun minum. Roberto Mancini ternyata hampir dipecat usai Arab Saudi ditahan imbang oleh timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini negeri gurun pasir itu berada di peringkat kedua klasemen sementara grup C. Posisi puncak ditempati Jepang dengan hasil sempurna. Saat ini timnas Indonesia menempati urutan keempat klasemen sementara grup C dengan nilai 2 dari 2 laga yang semuanya berkesudahan imbang. Pertandingan terbaru, timnas Indonesia melawan imbang Australia dengan skor 0-0 pada Selasa, 10 September 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta. Kemudian Arab Saudi juga melakoni laga keduanya melawan Cina pada Selasa, 10 September 2024. Roberto Mancini selaku pelatih langsung berada dalam tekanan karena Cina telah unggul sejak menit ke-14 akibat gol bunuh diri Ali Lajami. 5 menit berselang, Arab Saudi makin kesulitan karena harus bermain dengan 10 orang usai Mohamed Kano di kartu merah. Pada titik ini, masa depan Roberto Mancini benar-benar berada dalam ancaman karena bisa dipecat seusai laga jika Arab Saudi kalah dari Cina. Berhasil keluar dari tekanan, Arab Saudi kemudian menyamai skor jelang jeda turun minum, tepatnya di menit ke-39, melalui gol Hasan Kades. Skor 1-1 bertahan hingga dimulainya babak kedua. Arab Saudi bisa meraih kemenangan pada menit ke-90, berkat gol kedua Hasan Kades. Kemenangan 2-1 ini seakan memberikan napas kepada Roberto Mancini, yang nasibnya sempat dipertanyakan. Pelatih asal Italia tidak memperlihatkan performa yang meyakinkan sejak mengambil alih Arab Saudi, terutama pada Piala Asia 2023 lalu. Mereka tersisih di babak 16 besar setelah kalah dengan skor 3-5 oleh Korea Selatan, yang menjadi kekecewaan bagi Arab Saudi karena mereka diunggulkan untuk menjadi juara di ajang tersebut. Total, Mancini telah memimpin Arab Saudi dalam 16 laga dan hanya memenangkan 7 laga, diantaranya kalah 5 kali. Pada 2 laga berikutnya di bulan Oktober 2024, Arab Saudi akan menjamu Jepang dan Bahrain di Jeddah. Laga perdana grup C putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Asia akan mempertemukan Arab Saudi versus timnas Indonesia pada laga di King Abdullah Sports City Jeddah, Jumat 6 September 2024, dini hari WIB. Pelatih timnas Arab Saudi Roberto Mancini memiliki memori buruk saat bersua Indonesia. Hal itu terjadi pada 1996 lalu, semasa ia masih aktif sebagai pemain. Saat itu Mancini yang masih membela klub Italia, Sampdoria, bermain melawan timnas Indonesia dalam laga persahabatan yang digelar di Medan, Sumatera Utara. 22 tahun lalu di Stadion Teladan Medan, tepatnya 6 Juni 1996 bersama Roberto Mancini, kapten tim Sampdoria, sekarang menjadi pelatih timnas Italia. Tulis caption dalam unggahan Fakri Husaini di akun Instagramnya. Dalam laga persahabatan tersebut, timnas Indonesia membuat kejutan dengan mengalahkan Sampdoria 2-1. Sampdoria kala itu dilatih pelatih kenamaan Sven-Goran Eriksson yang baru saja berpulang beberapa hari lalu. 2 gol kemenangan timnas Indonesia atas Sampdoria dicetak oleh almarhum Eri Irianto pada menit ke-45. Dan salah satu striker legendaris timnas Indonesia, Peri Sandria, pada menit ke-65.
Dukungan penuh yang diberikan supporter menjadi salah satu penyebab kesuksesan timnas Indonesia menekuk Sampdoria di Medan. Apalagi saat itu, tim berjuluk Ilsam adalah salah satu tim kuat di Italia dan Eropa pada musim awal 1990-an. Setelah membela Sampdoria, Roberto Mancini kemudian hijrah ke Lazio dan menutup karir profesionalnya di sana, walau sempat menjalani masa peminjaman singkat ke Leicester City pada Januari 2001. Setelah pensiun, ia melatih sejumlah tim seperti Lazio, Inter Milan, Manchester City, timnas Italia, dan kemudian melatih timnas Arab Saudi. Kemenangan timnas Indonesia di tahun 1996 itu dapat menjadi motivasi tambahan bagi Witan Sulaiman DKK untuk mengulang hal serupa di kandang timnas Arab Saudi.